Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ras manusia yang ada di dunia. Jadi inilah yang menjadi dasar dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Sebagai contoh adanya kolonialisme, kemudian adanya konflik ras yang terjadi di persepakbolaan atau kasus-kasus rasial, katakanlah seperti konflik yang ada di Korea Selatan yang dia itu melihat bahwa bangsa selain Korea itu merupakan ras yang budak. Sebagai contoh lagi, orang-orang Nazi yang kemudian menganggap di luar Nazi adalah ras yang berbeda bagi mereka. Superioritas dari sebuah ras itu sangat diagung-agungkan oleh beberapa kelompok tertentu. Nah, kita akan membahas mengenai ras manusia yang ada di dunia dan kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, ras di dunia kurang lebih terdapat 4 ras besar dan kemudian ada ras khusus. Nah, 4 ras besar tersebut diantaranya ada Australoid, Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan ras khusus. Oke, yang pertama adalah ras Australoid. Secara umum, ras Australoid ini terletak atau tersebar di beberapa wilayah, diantaranya ada di wilayah India, Sri Lanka, kemudian ada di Asia Tenggara, Papua, Kepulauan Melanesia, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, kalau di Indonesia, kalau kalian lihat orang-orang Papua, itu adalah ras Australoid. Nah, secara fisik, orang Australia, orang Papua, orang Melanesia itu hampir mirip. Nah, orang Papua yang orang pribumi dari wilayah Papua. Nah, itu adalah orang-orang ras Australoid. Ras Australoid kalau dibahas lebih dalam, itu asalnya dari Homo wajakensis. Nah, diperkirakan ras Australoid atau orang-orang Papua, orang aborigin, orang Melanesia itu merupakan turunan dari Homo wajakensis. Sejarah dari Homo wajakensis sendiri, fosilnya itu ditemukan di tahun 1889 oleh seorang tokoh namanya von Richthofen, yang kemudian dia mendapatkan fosil dari wilayah Tulungagung. Nah, kemudian penelitian dari von Richthofen ini kemudian dilanjutkan oleh Eugene Dubois. Secara fisik, ciri-ciri dari ras Australoid, kalau kalian lihat contohnya itu katakanlah seperti orang Papua, kira-kira seperti itu. Nah, secara fisik ciri-cirinya yang pertama, warna kulit coklat kehitaman, kemudian warna mata gelap, kemudian rambut bergelombang seperti sampai keriting, kemudian memiliki tulang alis menonjol, jadi wilayah alisnya ini menonjol ke depan, kemudian memiliki rahang yang besar dan tebal, kemudian bentuk muka adalah dolichocephaly, ya, kira-kira itulah, atau lonjong atau oval. Selanjutnya ada ras Mongoloid. Nah, mungkin ini yang tepat untuk dijabarkan, contohnya seperti orang-orang di wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, seperti orang Sumatera, Jawa, kemudian ada orang Kalimantan, Sulawesi. Nah, inilah ras Mongoloid kalau yang ada di Indonesia. Ras Mongoloid sendiri merupakan ras yang tersebar di wilayah Asia Timur, Tenggara, kemudian Tengah, kemudian ada Asia Timur Laut. Nah, secara biologis, ras Mongoloid ini adalah turunan dari orang-orang Cina. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa orang Cina dengan orang Indonesia bagian barat itu memiliki perbedaan warna kulit? Perbedaan warna kulit, perbedaan struktur tubuh manusia itu sangat dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh wilayah, dipengaruhi oleh alam. Nah, maka walaupun orang Cina dan orang Indonesia itu memiliki ciri fisik yang beda, namun secara umum perawakannya itu hampir mirip. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri fisik dari ras Mongoloid. Yang pertama, memiliki rambut lurus berwarna hitam, kelopak mata yang dimilikinya sipit,
kemudian memiliki bola mata berwarna kecoklatan, memiliki sedikit bulu badan, memiliki tubuh yang kecil, berkulit putih cenderung kuning dan sawo matang, bentuk wajah relatif rata, memiliki hidung yang pesek. Nah, dan kemudian kok bisa orang-orang Cina sampai ke wilayah Indonesia kemudian menyebar? Itu terjadi kalau kalian belajar mengenai penyebaran orang-orang Indonesia, ada dua gelombang penyebaran orang-orang Cina yang sampai ke wilayah Indonesia, yaitu gelombang pertama dinamakan Proto-Melayu dan gelombang yang kedua dinamakan Deutero-Melayu. Nah, selanjutnya setelah itu berangsur-angsur orang-orang Cina itu menyebar ke wilayah Indonesia. Nah, kemudian menggusur pribumi-pribumi dari wilayah Indonesia. Ras Negroid. Nah, dari kata sendiri, dari asal katanya negro atau orang-orang hitam. Nah, ras Negroid ini merupakan ras berkulit hitam. Wilayah persebarannya diantaranya benua Afrika dan turunannya yaitu Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Secara fisik orang-orangnya ya berkulit hitam seperti orang-orang orang-orang Afrika. Ciri fisik dari orang-orang Negroid ini diantaranya kulit berwarna hitam, rambut keriting dan kasar, rongga hidung luas dan bulat, kemudian wajah yang menonjol pada bagian rahang dan mulut, kemudian bentuk orbit mata persegi atau persegi panjang, memiliki gigi besar dan kuat, bibir tebal. Nah, pertanyaannya, di wilayah Eropa juga banyak orang-orang berkulit hitam. Kemudian di wilayah benua Amerika juga banyak yang berkulit hitam. Kok bisa seperti itu? Nah, pada pertengahan kolonialisme di dunia, itu memunculkan praktek perbudakan. Nah, budak-budak yang dari wilayah Afrika kemudian dipindahkan ke berbagai wilayah untuk kepentingan orang-orang kolonial. Nah, sebagai contoh, ketika Belgia itu menginginkan orang-orang budak, maka diambillah dari wilayah Afrika dibawa ke Belgia. Amerika menginginkan budak yang murah, diambillah dari Afrika. Nah, maka dari itu tersebarlah orang-orang berkulit hitam ke berbagai wilayah. Sebagai contoh, kalian kalau suka sepak bola pasti melihat contohnya ada Mario Balotelli, kemudian ada Lukaku dan lain sebagainya. Mereka itu orang Eropa tapi berkulit hitam. Itu karena kemungkinan orang tuanya atau jauh di atasnya, neneknya atau siapa itu mungkin merupakan ras budak yang kemudian menjadi warga negara dari negara Eropa. Nah, hal tersebut juga yang kemudian menimbulkan konflik rasial, di mana orang-orang Eropa berkulit putih itu merasa bahwa apabila mereka disejajarkan dengan orang kulit hitam, maka mereka tidak mau. Maka terjadilah konflik rasial, di mana orang Eropa yang berkulit putih itu menganggap orang-orang berkulit hitam adalah ras budak. Nah, hal ini yang kemudian menjadi fokus dunia untuk menghilangkan konflik rasial tersebut. Nah, contoh yang bisa kita lihat itu adalah konflik di wilayah Afrika Selatan. Nanti kalian belajar di kelas 3, itu ada konflik rasial yang namanya konflik apartheid. Nah, nanti kita bahas di kelas 12. Kemudian ras terbesar terakhir adalah ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini merupakan ras yang dianggap paling sempurna karena secara fisik, bentuk fisiknya sempurna daripada ras-ras yang lain. Nah, persebaran dari ras Kaukasoid ini yaitu berada di wilayah Eropa, kemudian Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Nah, secara umum, ini maaf, bukan ras Negroid ya judulnya, tapi ras Kaukasoid. Secara umum, cirinya yaitu memiliki kulit putih dan dermis paling sedikit dari ras lainnya, hidung mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang, memiliki mulut kecil, sudut wajah antara 100 sampai 90 derajat, kemudian memiliki wajah lonjong dan birus, kelopak mata yang lurus. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini dianggap ras yang paling sempurna, sehingga ketika mereka menjajah di berbagai wilayah,
mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa pendatang yang superior dan diperbolehkan untuk menjajah wilayah di dunia karena mereka menganggap bahwa mereka adalah ras yang paling sempurna dan diperbolehkan melakukan hal tersebut. Nah, lalu mengapa bisa terjadi di seluruh dunia itu memiliki perbedaan bentuk tubuh? Kita yang ada di Jawa bentuk tubuhnya seperti ini, Eropa seperti itu, kemudian Afrika seperti itu, Cina seperti itu, kemudian Amerika seperti itu karena adanya berbagai faktor. Nah, jadi tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. Orang-orang di Eropa, kenapa mereka berkulit putih? Sangat dimungkinkan itu terjadi karena evolusi yang terjadi berabad-abad. Nah, kemungkinan kalaupun berasal dari orang yang sama, mereka beradaptasi di wilayah dingin sehingga pigmen warna kulit itu berkurang sehingga mereka bisa berkulit putih. Orang Asia karena iklimnya itu seimbang antara panas dan dingin, maka terbentuklah kulit yang berwarna. Orang Afrika karena mereka panas yang sangat berlebih daripada wilayah yang lain, maka kemungkinan besar warna kulitnya menjadi hitam. Nah, itu cuman dari satu faktor saja, yaitu faktor iklim. Nah, bagaimana dengan faktor-faktor yang lain seperti makanan, seperti wilayah, kemudian hal-hal yang lain itu bisa mempengaruhi terjadinya perubahan dari bentuk fisik seseorang atau bentuk fisik dari sebuah ras. Nah, namun ada ras khusus. Nah, karena ada isolasi dari wilayah luar, maka muncullah ras khusus di wilayah-wilayah tertentu di dunia. Nah, sebagai contoh, ini yang pertama adalah Busman. Orang-orang Busman ini merupakan orang dari penduduk asli Gurun Kalahari di Afrika Selatan karena mereka terjadi isolasi akibat iklim di wilayah Afrika, maka mereka tidak mendapatkan pengaruh dari luar, makanya orang ini dianggap unik karena hanya ada di wilayah tersebut. Nah, karena tidak terisolasi atau tidak terkontaminasi dengan dunia luar. Yang kedua adalah orang Wedoid, ini adalah ras khusus dari Sri Lanka. Kemudian ada juga orang Ainu dari Jepang. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai ras di dunia. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.